Bismillahirrahmanirrahim. Perkenalkan, nama saya Irna Hali Fitri. Saya dari program studi pendidikan guru sekolah dasar dari Universitas Muhammadiyah Makassar. Baik, video kali ini saya akan menunjukkan media pembelajaran saya, yaitu bertemakan indahnya keragaman di negeriku, keragaman suku bangsa dan agama di negeriku. Langsung saja kita masuk ke videonya ya guys. Faktor penyebab keragaman masyarakat Indonesia. Di Indonesia terdapat banyak keragaman, misalnya suku bangsa, bahasa, agama, dan budaya. Banyak faktor yang menyebabkan terjadinya keragaman dalam masyarakat Indonesia. Beberapa faktor yang dimaksud seperti berikut. Yang pertama itu letak strategis wilayah Indonesia. Letak Indonesia sangat strategis, yaitu berada di antara Samudra Hindia dan Samudra Pasifik. Indonesia juga berada di antara benua Asia dan benua Australia. Letak strategis tersebut menjadikan Indonesia berada di tengah-tengah lalu lintas perdagangan. Para pedagang dari berbagai negara datang di Indonesia. Mereka membawa agama, adat istiadat, dan kebudayaan dari negaranya. Bagi pendatang, menyebarkan agama, adat istiadat, dan kebudayaan negaranya, baik dengan sengaja maupun tidak sengaja. Yang kedua, kondisi negara kepulauan. Kondisi geografi di Indonesia merupakan wilayah kepulauan yang terdiri dari 13.466 pulau berdasarkan data dari website tersebut yang diunduh pada 5 Oktober 2016. Banyaknya pulau di Indonesia menyebabkan penduduknya menempati suatu pulau atau sebagian dari satu pulau tumbuh menjadi kesatuan suku bangsa. Tiap-tiap suku bangsa memiliki budaya sendiri, oleh karena itu Indonesia ada banyak suku bangsa dengan budaya yang berbeda-beda. Yang ketiga itu perbedaan kondisi alam. Kondisi alam yang negara Indonesia sangat luas, dari terdiri atas 13.466 pulau. Tiap-tiap pulau dibatasi oleh lautan. Selain itu, Indonesia merupakan negara vulkanis dengan banyak pergunungan, baik gunung berapi maupun bukan gunung berapi. Keadaan alam Indonesia tersebut mengaruhi keagamaan masyarakat. Kehidupan masyarakat pantai berbeda dengan kehidupan masyarakat pegunungan. Masyarakat pantai lebih banyak memanfaatkan laut untuk mempertahankan hidupnya, yaitu dengan menjadi nelayan. Sebaliknya, masyarakat yang tertinggal di lereng pegunungan memiliki upaya sendiri untuk mempertahankan hidupnya. Mereka lebih memiliki mata pencaharian yang berkaitan dengan relief alam pegunungan, misalnya sebagai peternak atau petani sayur. Bagaimana dengan masyarakat yang tinggal di kota? Masyarakat tinggalnya di kota tentu tidak akan menjadi nelayan. Masyarakat kota cenderung untuk membuka usaha, bekerja di kantor, atau bekerja di pabrik. Yang keempat, keadaan transportasi dan komunikasi. Kemajuan dan keterbatasan sarana transportasi dan komunikasi dapat mempengaruhi perbedaan masyarakat Indonesia. Kemudian sarana transportasi dan komunikasi, kemudian masyarakat berhubungan dengan masyarakat lain. Sebaliknya, sarana yang terbatas akan menyulitkan masyarakat dalam berhubungan dengan dan berkomunikasi dengan masyarakat lain. Kondisi ini menjadi penyebab keragaman masyarakat di Indonesia. Penerimaan masyarakat terhadap perubahan, keterbukaan masyarakat terhadap sesuatu yang baru, baik yang datang dari dalam maupun luar masyarakat, membawa pengaruh terhadap perbedaan masyarakat di Indonesia. Masyarakat perkotaan relatif mudah menerima orang asing atau budaya lain. Sebaliknya, masyarakat pedalaman sebagian besar sulit menerima sesuatu yang baru. Mereka tetap bertahan dan pada budaya sendiri dan sulit menerima budaya luar. Keragaman suku bangsa di Indonesia. Suku bangsa termasuk bagian dari keragaman bangsa Indonesia. Ada banyak suku bangsa yang mendiami wilayah kepulauan Indonesia dibandingkan dengan negara lain. Jumlah suku bangsa di Indonesia menjadi suku terbesar di Indonesia. Suku bangsa di Indonesia terbesar di seluruh wilayah Indonesia, baik di pulau besar maupun pulau kecil. Berikut daftar suku bangsa di seluruh provinsi yang ada di Indonesia. Berikut media pembelajaran saya, yaitu gambar peta. Cara menggunakannya, siswa mengamati peta Indonesia untuk menunjukkan kondisi pulau-pulau di Indonesia. Dan yang kedua, kartu permasalahannya, lebih menyukai budaya asing daripada budaya sendiri. Dan gambarnya,
yaitu perang antar suku seperti ini. Lebih suka bermain game online daripada permainan tradisional. Inilah permasalahannya. Budaya di Indonesia yang diakui negara lain. Tidak melestarikan peninggalan sejarah. Ini nasib benda peninggalan sejarah saat ini, dicuri, dirusak, dan ditinggalkan. Cara menggunakannya: 1. Perwakilan kelompok maju untuk memilih salah satu kartu permasalahannya. Siswa bersama kelompoknya mengamati gambar apa yang diperoleh, kemudian siswa mendiskusikan permasalahan tersebut. Dan ketiga, siswa bersama kelompok mencari solusi atas permasalahan yang dipilih. Keempat, siswa menuliskan hasilnya pada kartu keyakinan.